akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Buat Anda pemirsa yang baru saja bergabung, tadi kita membahas permasalahan yang dekat dengan keseharian kita. Bahwa seringkali di dalam hidup kita mendapatkan ujian yang berat sampai kita seolah-olah sudah mau menyerah. Tapi karena keimanan, yakin ada Allah, tidak jarang juga Allah berikan nikmatnya, dikeluarkan kita dari permasalahan. Tapi banyak yang sudah ditolong, sering lupa. Ingatnya pas sulit aja. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Baik, untuk itu kajian kita selanjutnya masih dalam surah Al-Baqarah ayat 214. Insya Allah sudah hadir bersama kita Ustadz Gilang, guru kita Al-Mukarram, Ustadz Gilang, fadol, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa di rumah. Ibu sehat ya Bu? Hari ini kita ngaji tafsir ini Bu. Tafsir Al-Baqarah ayat 214 dan lain-lain seterusnya. Dalam hidup yang harus kita fahami, kita akan mengalami kesulitan, mengalami segala persoalan dan permasalahan. Sehingga dibutuhkan tempat bersandar. Karena ternyata manusia secara psikologi makhluk yang lemah yang membutuhkan sandaran. Maka kita telah bersepakat bahwa kita mengambil agama Islam sebagai jalan selamat kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Itu kenapa kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita menyatakan setiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kita nyatakan 17 kali dalam sholat kita Ibu. Adapun ayat ini diawali dengan kata am hasibtum. 214 ini. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, ayat ini menjelaskan ketika umat Islam Bu, Bapak di rumah, umat Islam dalam keadaan tertekan, Allah menurunkan ayat ini. Dan ayat ini juga menceritakan dan menegur orang-orang yang merasa pede Bu dia. Jadi dia merasa tekanan saya ini sudah cukup, bikin saya selamat mesti masuk surga. Maka ayat ini mengawali dengan am hasibtum antadkhulul jannah. Jangan kamu menghitung-hitung kebaikanmu lalu kamu merasa kamu akan selamat. Sedangkan kamu belum merasakan bagaimana rasanya ujian yang pernah Allah timpakan kepada kaum sebelum kamu. Jadi Bu, Bapak di rumah, ketika kita memiliki persoalan, apapun yang kita hadapi tentunya dengan kita memiliki frame sebagai orang beragama, tentu harus diselesaikan dengan jalur agama. Ketika kita ditimpa persoalan, jangan tanya kenapa saya diperlakukan seperti ini, tapi lihat diri kita, evaluasi diri kita. Apakah kita sudah sejalan dengan yang Allah mau? Atau kita sudah betul-betul mengikuti apa yang diatur oleh Sayyidil Mustafa Rasul Muhammad SAW. Karena di ayat yang lain Allah menyatakan dengan terang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah menyatakan, saya nih enggak uji kamu melebihi kapasitas kemampuan kamu menahan ujian itu. Jadi saat kita sendiri merasa terperosok, kita harus memahami bahwa ada Allah yang telah meridhoi kita sebagai manusia dan harus bertanggung jawab sebagai manusia. Ibu-ibu, bapak-bapak di rumah suka dengar kita selalu berbicara nanti kalau mati kita sama-sama masuk surga. Nanti surga itu ending terakhir hakullah.
Tapi ada proses menuju ke tempat itu. Yang pertama kita dapat ridho dari Allah Ta'ala. Maka doanya itu ridhoka wal jannah. Dapat ridho dulu. Kalau sudah ridho ini berjalan dua sisi, Bu. Kita mengharap ya Allah ridhoi saya, ya Allah ridhoi saya. Pertanyaannya, sudahkah kita meridhoi apa yang Allah berikan bagi kita? Allah. Jangan-jangan kita nggak ridho, tapi kita minta ridho Allah. Satu sisi kitanya nggak ridho terhadap apa yang Allah putuskan. Allah. Yang pertama, kita harus ridho kalau kita diciptakan menjadi manusia. Yang kedua, kita harus meridhoi bahwa kita diberikan akal untuk ngajak orang beribadah kepada Allah, bukan malah ngajak orang ngebangkang ke Allah Ta'ala. Baru yang terakhir, berperilaku layaknya manusia. Paham ya, Bu? Jadi sebelum kita minta ridhonya Allah, kita harus belajar meridhoi apa yang Allah Ta'ala telah ridhoi bagi kita. Kurang lebih seperti itu. Dan tafsir Al-Baqarah mengajak kita untuk bersabar karena pertolongan dari Allah adalah hal yang pasti. Selama kita mengikuti ajaran, aturan, dan seluruh yang telah Allah berikan. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ibu orang beriman apa enggak? Beriman apa enggak? Iman kepada Allah, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Benar? Ngaku. Baru dikatakan katanya kalau orang ngaku beriman pasti akan diuji ya Kiai ya. Wala nabluwanakum bisya'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wasamarat wa basyirin sabirin. Katanya. Alladzina idza asabakum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lanjutannya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Bu. Oh, ngeliatin saya semuanya. Nggak jadi ya. Ibu yang mau nanya siapa? Silakan Ibu. Masya Allah. Nama dan pertanyaannya ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Susmiati dari Majelis Taklim Anissa Taman Duta. Ya. Begini Ustadz, suami saya udah 15 tahun kerja tapi malah kena PHK. Yang saya ingin tanyakan bagaimana cara saya untuk ikhlas dengan takdir Allah. Usia suami saya itu udah tidak muda lagi Ustadz, makanya saya itu merasa takut gitu dan merasa putus asa. Ya. Gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang ngalamin kayak gitu. Sudah putus hubungan kerjanya di usia yang sudah usianya di atas 50. Mau cari kerja juga ada batasan umur ya Bu ya. Ibu khawatir gimana nih nasib saya ke depannya. Silakan Kiai Fadl. Bismillah Ibu ya. Tentu kita sebagai manusia dan sebagai umat Islam, saya meyakini betul bahwasannya rizki itu ditakdir oleh Allah Ta'ala. Selama kita bersabar, selama kita yakin, dan selama kita mengikuti ajaran salafus soleh yang diwariskan oleh guru-guru kita. Dengan izin Allah, sefaham saya, kita ini manusia ini nggak ada yang nganggur Bu. Karena Allah dengan terang menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan kamu untuk ibadah ke saya. Adapun yang lain-lain itu bonus saja. Kalaupun petakannya memang seperti itu, yakinilah Allah sedang memberikan waktu agar kita berfokus kepada diri kita sendiri sehingga kita mampu mendekatkan diri lebih baik ke Allah Ta'ala. Saya yakin betul itu. Caranya bagaimana? Yang pertama, membaca istighfar setiap pagi 100 kali. Yang kedua, upayakan
kita membaca sholawat kepada Nabi SAW sehari 1000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin kita nggak langsung kaya, tapi paling tidak dengan memperbanyak baca sholawat, hati kita tenang. Dalam keadaan tenang, rizki itu kan min haitsu la yahtasib, dari tempat-tempat yang kita nggak duga. Dan Allahu khairur raziqin, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rizki. Dan rizki itu ditakar oleh Allah Ta'ala. Jadi saran saya yang pertama, ibu perbanyak sholat malam, memohon kepada Allah sambil merenung. Berarti saya dan suami saya sedang diberikan waktu oleh Allah agar tidak menyibukkan dengan hal yang lain. Lebih menyibukkan kepada diri sendiri, memperbanyak sholawat, merenung, selebihnya saya yakin jalan itu. Karena apabila manusia berpikir dengan bekerja kita dapat uang, berapa banyak orang yang kerja itu juga nggak dapat uang banyak. Tapi berapa banyak orang yang senang berzikir, senang bersholawat, rizkinya ada aja. Dengan kata lain, Imam Syafi'i menyatakan bahwa orang yang berzikir itu hatinya akan lebih tenang. Dan orang yang baca sholawat, jalannya akan lebih mudah. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Terima kasih Ya, Ustaz. baik, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz. Bu, udah terjawab ya Bu ya. Ternyata kunci untuk keluar dari masalah itu adalah ketenangan. Ketenangan itu ada kalau kita dekat dengan Allah dan yakin ada Allah. Insya Allah dikasih jalan keluar. Ada rezeki kalau dari kisah Imam Syafi'i sama Imam Malik ya. Ada rezeki yang kita nggak harus kemana-mana, dia datang sendiri. Tapi ada juga rezeki yang mesti kita gerak, mesti kerja untuk ngambil. Nah mungkin nanti Ustadz akan cerita tentang itu. Ya insya Allah yang jelas yakin bahwa mayyatakila yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Faman tawakkala 'alallah fahuwa hasbuh. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan berbagi keberkahan bersama dengan Luwak White Coffee dan juga Ustadz Abdul Kafi. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan juga ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini dan jamaah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal. Nah, saatnya pada segmen kali ini adalah kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillah. Baik, jamaah. Mau dapat hadiah enggak 1 juta rupiah? Syaratnya satu, harus bisa jawab pertanyaan. Siap? Siap? Lumayan loh Bu, 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Jangan lupa dipotong pajak. Siap-siap ya. Nanti kalau saya melemparkan pertanyaan, angkat tangannya. Yang bisa nanti akan saya tunjuk dan boleh izin naik ke atas. Baik, pertanyaannya siap-siap ya. Langsung angkat tangannya yang bisa. Apa tema kita hari ini? Masya Allah. Nah ini ibu udah tahu nih kayaknya hafal. Baik Bunda silakan. Iya silakan Ibu mic-nya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya saya dengan Ibu siapa? Ibu Indah. Ibu Indah. Baik Ibu Indah, sebelumnya pernah minum Luwak White Coffee? Pernah, alhamdulillah. Enak ya, nikmat ya, alhamdulillah. Nah pada kesempatan kali ini Luwak White Coffee berbagi 1 juta rupiah tapi dipotong pajak. Kalau bisa jawab pertanyaan yang tadi. Apa tema kita hari ini? Tenang saja ya, seberat-beratnya beban pasti selesai. Iya 100, alhamdulillah. Masya Allah. Sebentar Bu. Ini ada seremonialnya. Ini dia mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Masya Allah. Baik Ibu, ini jangan lupa dipotong pajak.
Nah, 1 juta rupiah ini buat apa? Buat saya infakkan ke Masjid Al-Manat. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan berkah ya Ibu, ya dunia akhirat. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Luwak White Coffee. Nah, selamat ya, jangan lupa nanti dipotong Pak. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih semangat? Masih? Ya, kalau gitu jangan kemana-mana ya, saksikan terus Cahaya Hati Indonesia.